Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah Nurul Jihad, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur senantiasa kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan umur yang panjang, badan yang sehat, kekuatan iman yang menggerakkan kita tarik untuk melaksanakan ibadah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan beliau, perbuatan beliau, takrir beliau menjadi panutan dan ikutan bagi kita, sehingga kita mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita lanjutkan ulang-ulang kaji kita, pembahasan subuh kita. Pagi kini kita masuk di surah Al-Imran ayat 109 balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anabila minal ghaiz qul mutu bi ghaizikum innallaha alimun bizatis sudur. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 9 balik, 109 balik. Ha antum, bahasa hako bagi tanbih, bahasa pesantren. Hoi manolah kamu penggugah supaya awak tersentak, supaya awak bangun, sadar awak. Ulai tuhibbunahu, manalah kamu wahai mereka ini yang beriman. Jadi peruntukan gugahan itu kepada orang-orang yang beriman supaya tersentak awak, bangki awak, sadar awak. Iko masih ada kaitannya dengan bagaimana kita menjadikan orang terdekat kita, tempat kita curhat, hati-hati supaya jangan kita menjadikan orang munafik sebagai tampik kita bercerita tentang rahasia dapur awak, rahasia diri awak. Karena ba'a tuhibbunahum, kamu mencintai mereka. Dek karena dakik jawab kecewa, dek karena awak percaya kainyo, wala yuhibbunakum, sementara mereka tidak mencintaimu. Awak suka jonyo tetapi nyo nak suka jawab. Awak percaya kainyo, kemudian semua informasi, semua rahasia tentang diri awak, tentang mungkin yang berkaitan dengan selok belok strategi awak, tahu
yo anggu aja, anggu yo santiang bana, abu-abu tari. Awala todorong cinto kenyo, awala todorong picayo kenyo, awala todorong sayang kenyo. Tapi wala yuhibbunahum, wala yuhibbunakum, tapi mereka tidak menyukaimu. Eko namanya kalau bahasa orang wa eko batapuak sebelah tangan nama. Tapi awak dah tahu dong, raso-raso kayu ada suai. Raso benarnya akan memberikan solusi, seakan-akan memberikan jalan keluar. Tapi tanpa awak sadari, kalau tidak selektif awak, mau kasihnya bagi solusi. Tetapi justru yang terjadi adalah menjerumuskan. Itu orang munafik. Sandiwaranya itu luar biasa. Mau kau hati-hati awak duya, kau memang panggung sandiwara. Banyak aktor-aktor. Jadi kan lah ada pembahasan awak sebelumnya. Perbuatan-perbuatan manusia yang dilakukan hari ini sebenarnya tidak terlepas dengan pengulang sejarah dari sebelum-sebelumnya. Hanya aktornya yang berbeda. Hanya waktunya yang berbeda. Tapi soal bacaro kemudian strateginya saja dulu lah ada. Judulnya aja ada berbeda. Tapi alur ceritanya itu hampir sama. Bahwa memang dulu ada orang dan bantuannya secara zahir suku, tapi secara batin tidak. Kowe soal kecek satu Niki Astria. Hidup ini adalah panggung sandiwara. Artinya adalah para luawa berhati-hati. Ndak sagalo nan tapi kian da waktu nan kari kecian doh. Tapi pikian sagalo nan akan kita kecian. Ndak kasadue nan kari cari tuang kau urang na. Apalah yang berbentuk seluk-beluk jo diri awak, jo agamu awak. Karena kalau baca lihat dari ayat 108 balik kan ada larangan, jangan jadikan jangan diambil orang menjadi orang pilihan. Istilahnya jangan sampai mengambil di antara orang yang munafik. Itu rasio itu. Aikon adingian, dek kadang-kadang dek kanolah marasodake agak tadorong cerita. Makanya jangan kasado dicerituan. Itulah dek dorong dari atikolah daru je sekali ya. Ya makanya dingian. Makanya sejarah kau kan sejarah berulang. Jadi mongko dikecian orang tua waktu manca lihat contoh kanan sudah, manca lihat tua kanan manang. Kau lah dingian Allah Ta'ala, hoi manakah kamu orang beriman? Di antara mereka orang-orang munafik itu, mereka memang seakan-akan awak tanpa kritis lah, tanpa selektif. Awak suku lah tadorong. Sebenarnya mereka tindak. Mangkue kok cinto jan balalabihan bana. Kok banci jan balalabihan bana. Kalau kamu mencintai sesuatu secara berlebihan, barangkali sesuatu yang kamu cintai, sesuatu yang kamu sukai justru berbalik arah menjadi sesuatu yang kamu benci, menyakiti awak, berat jadi. Kalau walah tadorong tuha kemudiannya membenci awak itu payah mengelola itu lain. Sekedarnya cinta awak ke Allah Ta'ala yang lebih luas dan lebih besar. Jadi ada strategi cara itu kok limu 6 ampe atau ampe 6.
Jana giana kasadoe. Malah dingian. Jadi ajaran Islam itu memang mengatur soal dampak dari perbuatan awak tu. Contoh kalau awak membenci seseorang berlebihan, kira orang yang berbenci tu awak butuh lo junyo kasih belahnya. Abah gati sudah telek. Manjile ayi ludah macam. Malu awak mana malu awak kesudahnya. No kadang-kadang kan nak jadi masalah tu masalah benci. Awak benci mana kurang jejok, kemudian benci ko kadang-kadang turun lo menjadi dengki. Dengki turun lo menjadi iri. Mencari orang sukses inyo nampani. Tu na SMS batang tu. Orang membali auto ancak kapaloe nambah kabe. Sakit kapaloe. Kano abi dek karajo cukia mencukia, cibia mencibia, sindia menyindia je. Rusak hati. Di situ itulah memang kajian tasawuf itu supaya awak jangan sampai benci berlebih-lebihan. Kau benci dalam konteks pergaulan sosial. Jangan. Dan dijago tu jangan sampai benci tu lo menjadi iri, menjadi dengki, menjadi bingi, rusak tiwa dia tu. Jadi ternyata baik dari kajian tentang psikologi, termasuk juga kajian kini kan banyak riset-riset tentang tasawuf mengkaji soal masalah kepribadian. Ternyata sumber penyakit itu adalah iri kuat. Iri, dengki, bingi, itu yang membuat orang nak sehat ini. Kok banci jan banci bala labihan bana. Kok sayang jan bala labihan bana, jan tak dorong bana. Kok pahit jan capek di luahan. Kok manis jan capek di luluan. Kira tercakia wa dia. Abang kok kece orang tua wak ternyata ube itu pahit. Yang pahit itu ternyata adalah mengobati. Lah, kini wabaliak-baliak diingatkan bahwa supaya di dalam pergaulan sosial awak di dalam memilih teman. Kalau orang kini namanya atau bestie namanya. Bestie je. Bestie ko kan lah ala namanya tu tampe inyo bercerita jo kawan ko semuanya lah tampe curhatnya. Tetap harus hati-hati. Apa? Konco palangkin. Kalau masa dulu itu tuh mak, kini kok kan namo aja nama tukar istilahnya dulu lah terkatunya kawan dake. Namo kini makerena besti namo. Kalau awak dulu namo konco palangkin, kawan arek, best friend. Karena memang awak tu kaya butuh kawan, sahabat. Tapi sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan awak ketika awak salah. Tapi awak kadang-kadang kan egois loh. Ditunjuk ada kawan apa tu, berberang loh kawan tu. Abah putih lah persahabatan tu. Akhirnya kawan kau lain, tentunya babak kan santi yang mantap, cap ampu bagerai. Jadi kan nak jujur jadi lah. Kalau ditunjuk aja tersuruh. Idealnya justru itu yang terbaik. Yang sahabat yang kritis, yang mau memberikan masukan, yang berani mengkritik, kok salah dia tegur. Tergantung yang mengkritiknya itu dari orang banyak tentu itu sadar. Ayo, tentu caro lah. Caro. Mengkritik do pakai caro. Caro dakwah Nabi itu kan watawasau bil haq itu. Menasihati itu dengan kebenaran. Dengan kebenaran itu harus dengan cara yang benar, di waktu yang benar, di tempat yang benar. Perlulah diperhatian timing, waktu yang pas. Barang sadang marabo, barang sadang tinggi puncak baru. Masuklah di sini. Apa lo tu lah langsung mengalagala jantung ayo. Berarti kan para lujo awak mempelajari ilmu kejiwaan kan. Di rasul-rasul lo dewa, aku nak pas kau waktu aku
timing yang pas masuk. Kalau barangnya waktunya pas, timingnya pas, jadi barang sekali masuk berubah menjadi lebih baik. Tak katulah tampe kan banyak penelitian tuh ketika disampaikan pada tempat yang tidak benar, justru kebenaran itu mudah ditolak. Tampe itu adalah mungkin suasana di tampe-ampe mato atau di publik atau bahkan ada dulu di India dari Arabia dulu sindiran tak tu ada namangan mengena nyoba lihat ke diri seseorang kadang-kadang ditunjuk mana dia kecil mana dia ke sampai mato justru dia jalan dia jalan tu baru ketujuh usia lah kan nah intinya adalah kita memang menyadari bahwa ketika awak terlalu besti kecil orang kini terlalu besti janta dorong bana ada saat-saat tertentu perilaku manusia berubah apalagi dalam kepentingan lain kepentingan pribadinya dirasuki oleh kepentingan politik dan segala macamnya persahabatan bisa menjadi rusak orang bisa adu-adu deknya maka kamu mencintai mereka kamu suka terhadap mereka sehingga kamu mengekspos atau mengeksplor semua yang ada di dirimu rahasia-rahasia bersifat pribadi tetapi ingat pada saat tertentu itu akan bisa dijadikan mereka sebagai alat untuk menjatuhkan dirimu. Yo hati-hati besti ya besti tapi harus ada batasannya. Jangan tak dorong bana kecil orang wak jangan terlalu tak dorong karena memang berpotensi wala yuhibbunakum mereka berada pada posisi tidak menyukaimu. Kalau kaitannya dengan ayat sebelum syarat tuih lapang balik kami bicara soal orang Yahudi dan Nasrani dan orang munafik dan mereka itu kan memang punya agenda punya kepentingan sehingga bersandiwara. Nah itu dan perlu kita ingat. Waktu minuna bil kitabi kulli. Kamu beriman dengan kitab semua kitab. Aku kan semacam gugah terhadap orang beriman. Orang beriman, orang Islam itu sendiri. Kita akan beriman kepada kitab dan semua kitab. Ya tidak? Sementara mereka tidak beriman terhadap kitab kita. Orang Yahudi itu, di Nasrani itulah disebutkan di dalam kitabnya bahwa akan diutus seorang rasul, disebutkan nama, disebutkan ciri-ciri, disebutkan sifatnya. Kemudian diturunkan Al-Quran menyempurnakan semua ajaran-ajaran sebelumnya. Dan umat Islam wajiblah beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Sementara mereka yang seyogyanya mereka ikut dengan Al-Quran, mengimani Al-Quran, tidak ada muhir. Tidak ada muhir bahwa menjadi follower ya. Kan itu anak muhlo menjadi follower dah. Ini menjadi kreator. Ini keciknya yang pertama. Masa lo ko junior di bawah awak lo kayak kuinya nak kayak kui awak tu lah wajarnya beriman je awak tu je kitab-kitab awak. Aiko yang perlu diingat sejarah. Sementara ajaran awak mengajarkan bahwa ajaran-ajaran sebelumnya agama samawi yang diturunkan Allah, diturunkan Rasulnya, mengajak manusia beriman, tetap bertauhid kepada Allah. Lalu kemudian disempurnakan dengan turunnya Al-Quran. Diceritakan awak beriman dengan kitab-kitab sebelumnya. Sementara mereka enggan. Padahal sudah ada petunjuk untuk itu. Sudah ada penjelasan untuk itu. Itulah karena soal ego. Persoalan takwik kalah. Takwik rendah. Itulah yang membayang-bayangi manusia kok. Karena bisikan-bisikan syaitan itu tadi itu maka dalam kajian ada hawa, ada nafsu, ada dunia, ada syaitan. Hawa pantang talinteh,
Napasu pantang rendah, dunia pantang ketinggalan, setan pantang kalah. Dan pantang-pantang ayah di dua dia kau kan itu dan dia janya dulu. Buah kalah awak, jangan kalah lai podo buah. Itu kalau untuk awak berpastabikul bebek kebaikan, yone takatu. Tapi kalau untuk duia, tak takatu cara pendekatannya tu. Dan manusia justru dalam konteks dunia mangko menjadi iri, menjadi bingi, menjadi dengki dan takatu. Orang berhasil, inyo dan pandiam, inyo dan stres. Itu dari SMS patang tu ternyata orang-orang itu Yahudi munafik itu adalah memang SMS itu tadi. Nyoba awak kasusah jadi. Kalau disebut di dalam ayat 108 balik itu tuh. Mereka di dalam hati mereka, cita-cita mereka, keinginan mereka, awak kuya menderita. Menderita awak. Marasai wa berarti itu ada itu. Itu susah mencari orang senang mencari orang susah. Itu kebahagiaannya. Dulu orang kebahagiaannya itu adalah susah orang bahagia. Itu kecil orang tua wak bahagia di atas penderitaan orang lain. Tapi kadang-kadang tuh ada orang yang tingkah hak. Aku ini karena mesti pakai itu. Ada di dalam hati kecewa rasain. Jadi istilahnya di dalam syaiat orang Arab itu manusia ketika waladatka ya bena adam abakia, ketika manusia lahir, manusia kok lahir dalam keadaan menangis, sementara orang di sekelilingnya tertawa. Mananginya ketika lahir wak manangi, orang menyambui awak tu tertawa dek kalau bahagia ada harapan. Lalu kemudian dingek dewa ketika awak mati, hendaknya adalah mati awak dalam keadaan tersenyum, orang nan masih hidup menangis. Kalau itu karajo awak lelok. Tapi kalau karajo awak cingkah tu tadi, orang nanti duit ketika meninggal gati. Wah, alhamdulillah deh. Ayo, aman duya awak. Boleh kalau contoh apa musibah, tapi awak memang istilahnya kalau awak belajar kepada pendekatan Nabi, ketika apapun musibah yang terjadi sama orang tetap dibacakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kasadonya itu milik Allah. Tetapi secara sosiologis, naluri manusia ketika orang baik, kemudian dia berbuat baik, ketika dia meninggal dunia, pasti akan ada rasa sedih. Tetapi kalau cingkah orang, karena jom membalak saja, membuat kehonaran, istilah orang di kampung ni doinyo, katiko nyo indah ado aman sentosa kampungan, bahagia orang ni. Berarti kalau takatu namanya adalah jilatang mata. Orang nama membuat kehonaran, bahagia orang kalau nyo lenyap. Itu kan dampak psikologi saja tu. Dampak saja bangkoe. Kalau wak babe bayi akan menerima kebaikan. Kalau wak babe buruk, babe salah, yo terima lo sanksi sosialnya seperti itu. Itu namanya sanksi sosial. Kecil orang tua wak istilahnya dado orang malapehe ketika meninggal. Itu istilahnya. Kan nampak doa tu. Ketika seseorang meninggal dunia, betapa orang datang turami melihatkan rasa duka, rasa sedih. Karena memang peran-peran sosialnya sama duitnya melakukan yang baik. Banyak berkontribusi, banyak membantu orang lain. Kehilangan nurnya itu adalah semacam kesedihan bagi orang lain. Apa maknanya? Berbuat baiklah. Itu yang akan menunjukkan betapa nanti ketidakadaan waktu orang bersedih.
Itu berarti awak kini investasi aja, investasi kebaikan. Bahagia di dunia, bahagia lo di akhirat. Disenangnya dia manusia ketika hidup di dunia. Lalu kemudian nanti awak ditempatkan pula di surga Allah. Itu kan adalah teori hukum alam jadi itu. Nah, itulah mungkonyo awak belajar bahwa ternyata kebaikan yang awak lakukan itu tidak akan meleset dan awak terima itu ana awak buat itu nak awak terima. Ana awak samai itu nak awak tuai. Jadi ada tuainya termasuk dari aspek kebaikan awak ke manusia pun akan menyenangi awak. Kan dikatakan awak lalu membahas tentang hadis Rasul. As-sakhiyu, orang dermawan berarti kan orang baik. Qaribum minallah, qaribum minal jannah, qaribum minan nas, wa qaribum minan nar. Orang baik itu dia akan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia. Awak belajar ke sejarah. Khadijah dek karnyonyo elok, dek karnyonyo dermawan, suko menolong. Ketika orang kafir Quraisy itu tidak suka je Nabi Muhammad, ketidaksukaannya itu terhalang dek karena ado Khadijah, ado sangkoi ke Khadijah. Dia tak mungkin awak menyakiti Muhammad itu do orang rumahnya lo kawak. Abang ngerti itu? Kan terhalang jadi. Maka kebaikan itu yang menjaga. Karena sebenarnya Nabi Muhammad yang makhluk yang baik, tapi karena ajaran yang dibawa dari Nabi Muhammad ditolak oleh mereka. Kalau dia pelajarannya, saya elo awak Nabi Muhammad tu elo, tetapnya bagi pembenci dia tu tidak elo Nabi Muhammad. Nabi Muhammad makhluk yang mulia, manusia terbaik. Tapi bagi pembencinya, nah orang tidak ketujuh deh. Tidak eloknya Nabi Muhammad katanya, salahnya Nabi Muhammad ni. Apalagi awak lu marah lu kebaikan apa buat, lalu tentu lu orang kasadua ke sekolah jawab lai. Jangan stres bana lu tu ni. Ba tu tongku awak lai elok je apa buatnya. Lai jejok je orang kawak. Memang pembenci awak tu ba aja nak kawak sabui nak kena suku je awak tu nyo nak suku. Netizen lah, netizen. Kini dunia kan kata-kata. Bau itu berdosa waktu. Kalau orang yang cikaha tu spontan alhamdulillah tasawuf bau berdosa. Artinya tu kan namu itu awak kan tak mendoakan yang jelek ke nyodo. Justru sakit alhamdulillah mampus kejawab. Baan nama itu memang kalau berkata-kata mampus sudah alhamdulillah berkatalah mampus nak cocok dah alhamdulillah awak muji segala pujian tu milik Allah. Tapi mampus tu kan ada doa tidak baik aja kesannya tu kan. Kini awak jago tu lain. Istilahnya memang itu dalam artian tak kuat dalam jiwa waktu tetap akan muncul semacam kelegaan kalau seandainya ada sumber penyakit tu, sumber masalah tu, sumber kehonaran tu lah lenyap, itu ada semacam kebahagiaan. Tetapi orang sufi, bicara kajian tarikat, kajian tasawuf, orang sufi seberapapun bencinya dia kepada orang lain, betapapun dia marah kepada orang lain, tapi kebencian kemudian kemarahannya itu tidak membuat dia berkata-kata yang kemudian menyakitkan, tetap nyutahan. Jadi mungkin awak balik istirja awak, kalau tolong song awak baca istighfar, astagfirullahalazim, istighfar awak. Makanya kadang-kadang kebencian awak ke orang tu kan dek kan awak benci nama eta. Offset lah awak kesudahnya. Tapi awak kok menyebut lo kau wallahu a'lam memang persoalan itu kan berat, maka itu yang dilatih. Itu yang dilatih. Makanya kajian tasawuf itu justru melatih yang di situ itu memang berat. Orang mengerjakan ibadah, dia bisa mengerjakan, tapi menjaga hati, merawat ibadah,
Ibadah awak kana juang ko tanpa awak sadari dengan kata-kata awak bisa rusak. Merawat itu mengerjakan mudah, tapi merawat nilai itu yang sulit. Kadang-kadang kata-kata awak itu yang membakar balik, itu yang merusak, itu yang menggerogoti ibadah awak. Mangkoe mengaji itu kan mereview balik ya. Awak diskusikan tu kadang-kadangnya spontannya rasa kelegaannya langsungnya keluar. Abang kau istirja aja, kemudian istighfar. Itu aja yang harus awak lakukan. Kalau sebenci-bencinya awak ke orang lain, jangan mendoakan kejelekan terhadap orang lain. Awak doa kalau Nabi kata-katanya tu, kata Nabi ketika diberikan peluang pajak tu jahit yang menyakiti engkau wahai Muhammad, kini mintalah ke cik malaikat kau tuju kau dipangan pajak kau, kau diampuan kau dipunah kau dilambu disiksa dazam tidak. Jangan, dah usah. Itu umat ambo, tugas ambo tu mungkin dakwah ambo alun sampai ke nyulai, mungkin cara ambo alun bisa jo terima oleh. Justru orang kuah ke diri, tetap beliau mendoakan Allahumma ja'alni khairam mimma yazunun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Orang jahit kan Nabi Muhammad tak dibaliknya jahit, justru mendoakan, ya Allah berikanlah dia hidayah, berikanlah petunjuk. Idealnya seperti itu. Makanya semoga memang terjaga awak, karena kebencian, kemarahan itu membuat awak pada akhirnya terjebak pada pasir-pasir dosa berikutnya. Itu baik tuh seorang ulama besar seperti jadi tak usah itu di turun mau nyumpah mana nak pola itu nak taulad, nak memberikan ketauladanan tu. Tak usahlah nak ditulur dijadikan referensi, karena justru mendoakan kejelekan kepada orang lain itu adalah langkah yang tidak baik untuk diikuti. Berdoa aja lah awak ke orang tuntuan, ku ada orang salah, wa doa ya Allah, tuntuannya diberikan hidayah, diberikan petunjuk, tuntuan lebih baik. Kadang-kadang lo tentu lo cuma ngecen takatu diri awak lo yang baik takatu le. Di akhir katanya kalau seandainya dia bertobat. Ya. Tapi kalau doa pertamanya sehancur-hancurnya. Berselindung awak kepada Allah, semoga diri awak dijaga dari kebencian yang berlebihan. Apalah kebencian itu yang kemudian merusak lo hati awak, merusak lo ibadah awak, merusak lo batin awak. Itu dan kedinginan. Nah, lanjut. Kalau sampai saya lain, wa idza laqukum qalu amanna. Mereka yang munafik itu ketika bertemu dengan kita, mereka mengatakan, ambo ko beriman, awak ko sambo je ko, awak sekelompok hakini ko lah tahun politik ko lah takatu je ko, selompok je ko, awak ko aku santiang. Keluar takatu, wa idza khalau addu alaikumul anamil. Ketika keluar dari mereka, berlalu dari mereka, mereka gigit anak jarinya. Bahasa awak mencibaian ko dek karu banci minal waizi, karena benci bahasa salat otak tu. Otak itu je. Kadang otak je. Dah do calah itu do je. Kau dia dua orang, kau dia babu orang. Kau namanya belanjonya, dimakan aja. Di luar tu sudah tu dipakai ciannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena memang kebencian itu yang membuat nalar orang menjadi tidak dipakai, menjadi tidak rasional. Alai qul mutu bi ghaizikum, artinya kebencian mereka itu kalau basuh qul mutu bi ghaizikum, matilah kamu dengan kebencianmu yang berlebih-lebihan. Basuhan basuh awak, karena orang yang bencinya berlebih-lebihan dia akan mati dengan kebencian itu sendiri. Untuk kau kan ceritakan orang Yahudi dan Nasrani, orang munafik itu benci ke orang beriman tuh. Artinya adalah mereka akan mati dalam kebencian yang berlebihan. Jangan sampai awak mati dalam kemarahan, jangan sampai mati dalam permusuhan, berkekalan sampai mati. Jejo itu berkekalan, banci itu bahasa salah sampai mati ya.
Anak sampai mati lah dia sapo-sapo do jangan sampai itu lo dari baca-baca. Kan itu viral lo dulu sama seorang tua tak tua do tu jejok mana putih tulang dan dikubur. Nak ada maaf-maafan do sakit itu yang mana sakit mana. Nah itu namanya mutu bi ghaizikum. Matilah dengan berkekalan dalam keadaan marah. Jangan sampai terjadi kawa. Innallaha alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati awak. Ana do dalam hati awak. Si ana banci-banci kini, si ana jejok-jejok ke orang tu Allah Taala tahu. Awak contohnya nak tahu kalau kau orang dan jejok kawak kau tak sia-sia kan? Tak tahu ada dan Allah maha tahu. Bangko di situ merawat hati, menjaga hati. Bangko tasawuf itu adalah bahas supaya hati awak dijaga. Jangan sampai mati berkekalan dalam kemarahan, mati berkekalan dalam kedengkian, jangan sampai mati berkekalan dalam kebencian, permusuhan yang abadi. Jangan sampai ada musuh yang abadi loh. Kadang-kadang dalam konteks pergaulan sosial, cerita tadi, iyo para lulu dewa. Iyo tak peliti itulah wanci-wanci kini iyo galak-galak aku sunat. Wallahu alam. Jadi bangkonya sadang elok sarang elok lah kono pi akal lah bantu apulo lah namo orang bagi-bagi tu awak mencinganggu je lah awak bercakap lah bertangkap awak ada di padalang kan orang. Bangga buah jadi dalang awak. Di padalang awak ada orang. Bangko diingat bencimu justru akan merusak dirimu. Bencimu justru akan membuat zalim terhadap dirimu sendiri. Kesehatan awak nak rusak, awak nak stres. Sakit, sadut tahu itu sampai dan jejo, iri dengki sampai sakit hati. Kalau hatilah sakit, alai dan dolai. Makanya apa yang ada di dalam hati awak semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin awak rasio di situ. Anan terkhatar, anan taniye, anan pangadawa, anan tarasoda matiawa diketahui oleh Allah. Kalau lata katuba, bangkonyo selalulah mendekatkan diri kepada Allah, selalu berbaik sangka, selalu melakukan yang terbaik agar kita selalu menjadi orang yang baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.